Saya berlatar belakang dari Muslim. Mengapa sampai saya kuat imannya? Karena saya melihat Yesus. Saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya menangis dan saat itu Yesus datang kepada saya. Saya melihat dengan mata sendiri, saudara. Saya berlatar belakang seorang Muslim. Ketika saya melihat Yesus dengan mata saya sendiri, Yesus datang dengan penuh kemuliaan dan dia berkata, Lili anakku, jangan takut. Dan saat itu Yesus tersenyum kepada saya dan dia berkata, ikut aku. Ya, ada istilah kalau tidak kenal maka tidak disayang. Ya, saya perkenalkan, nama saya Ibu Lili Susanti. Saya berlatar belakang dari Muslim. Ya, saudara, saya bersyukur saya ditarik dari gelap menuju kepada terangnya Tuhan. Amin. Kadang-kadang saya selalu berdoa, ya Allah, tunjukilah aku jalan. Tapi di dalam kekristenan dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan itu sendiri. Amin. Saya sudah menemukan jalan yang luar biasa. Walaupun saya harus mengalami berbagai tantangan, saudara. Saya berpikir kalau ikut Yesus, saudara, itu nyaman adanya. Ternyata, saudara, saya harus pikul salib, sangkal diri, baru layak ikut dia. Ada proses iman untuk saya kuat di dalam Tuhan. Jadi ketika saya mengambil keputusan ikut Yesus, bukan karena suami saya yang sudah menjadi orang percaya, tapi terlebih dahulu saya sudah kenal Tuhan. Saya berasal dari Maluku Utara, Ternate, pasti saudara tahu, ya. Dan daerah Ternate itu memang tempatnya kami dari kaum Muslim. Ambon baru banyak yang dari Kristen itu di Ambon, kota Ambon. Nah, suami saya berasal dari Keva, ya, dan saya punya anak 6, ya, yang 3 orang sudah kerja, 2 orang lagi sekolah teologi, lagi sekolah Alkitab, dan yang paling bungsu ada di tangan saya, masih bersama-sama dengan saya, dan kami pelayanan di Timor Leste, negara tetangga. Jadi kami baru datang baru beberapa minggu di tempat ini. Saya nggak tahu maksud Tuhan, tapi saya sedikit bersaksi ketika saya ikut Yesus. Banyak tantangan yang saya hadapi, tapi Roh Kudus menguatkan saya. Roh Kudus menolong saya untuk bisa mampu melewati setiap tantangan itu sendiri. Saya dipukul, dihina, diludah, bahkan juga tidak diakui selama hampir 16 tahun lamanya. Saudara, ketika saya menelpon, mereka bilang, siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda dan Anda tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi saya tetap pikul salib. Dan saya katakan suatu hari nanti firman Allah tergenapi. 1 orang diselamatkan dan seisi rumah pasti diselamatkan. Pergumulan selama 16 tahun, saudara. Mungkin hari-hari ini kita punya pergumulan masing-masing, amin. Mungkin hari-hari ini belum ada jawaban. Jangan persalahkan hamba Tuhan, jangan persalahkan siapa-siapa, tapi Tuhan lagi memproses iman saya dan saudara, amin. Disitulah iman kita terus diproses untuk bisa lebih lagi di dalam Tuhan. Dan saat itu Tuhan mengutus saya berangkat ke Indonesia, iya. Dan saya berangkat, dan di situ memang Tuhan buat perkara bapak kandung saya tuh sakit, ya. Dia sakit jantung, sakit paru-paru, dan itu sudah dikatakan dokter sudah tidak bisa lagi. Dan saya katakan, ayah, saya nggak punya uang banyak. Saya hanya punya harta satu-satunya Yesus. Kalau ayah mau, ayah terima dia sebagai Tuhan, ayah sembuh. Dan ayah katakan, saya mau anak. Oh haleluya, luar biasa ya saudara. Saya berpikir saya kena marah atau apa gara-gara mau suruh ayah terima Tuhan Yesus. Dan ayah menerima. Dan benar, firman Allah lagi sementara tergenapi di akhir zaman ini. Semua lutut dan lidah akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan.
Haleluya. Ayah terima Yesus. Ayah ikuti saya. Yesus, saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan ayah undang Yesus. Saya mengundang Yesus masuk dalam hidup saya. Dan saat itu ayah mengalami kesembuhan. Dokter tolak, tapi cuma nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang mampu dan sanggup. Itulah yang menyembuhkan ayah saya. Ayah saya sembuh. Kemudian ibu saya yang begitu fanatik dan adik-adik saya yang begitu fanatik, mereka melihat saya tidak peduli. Saya duduk bersama mereka dan saya mulai berbicara tentang firman. Saya dengan suami duduk, kita selalu bangun mesbah pagi dan malam. Ketika bangun ataupun malam mau istirahat, kami bangun mesbah. Kalau kami ada di rumah, pasti jam 3 siang kami juga bangun mesbah keluarga untuk memuridkan anak-anak, memuridkan suami istri, maka harus bangun mesbah di dalamnya. Ya, supaya kami itu iman bisa kuat, saudara. Ya, tanpa Roh Kudus kita nggak akan kuat. Dan saat itu saya dengan suami mulai penyembahan. Saya mulai berbicara tentang firman Allah. Di situ keluarga saya banyak, saya nggak peduli. Mereka ada lagi buat apa. Saya bicara, saya tahu ketika saya sampaikan firman, Dia berkuasa. Saudara, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita menyampaikan firman, Dia akan melakukan perintah Bapa. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya tahu itu menembus sampai kepada jiwa, sumsum, semua pasti masuk di dalam diri keluarga saya. Saya mulai ada roh keberanian, karena saya percaya firman Allah bilang, Dia tidak memberikan roh kepada saya dan saudara dengan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan semangat atau keberanian. Saya maju. Saya tahu konsekuensinya. Saya diusir lagi 2 kali, tidak diterima lagi 2 kali, tapi itu sudah biasa. Saudara, saya terus beritakan, saya injili adik-adik saya. Saya dari 6 bersaudara, saya anak pertama yang baru ikut Yesus. Dan puji Tuhan, ayah saya terima Tuhan Yesus dan dibaptis lewat saya. Saudara, aduh itu luar biasa, pergumulan gak main-main, saudara. Menangkan keluarga itu satu peperangan yang luar biasa. Tapi kalau saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, segala perkara tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan memberi saya kesempatan untuk melayani keluarga selama 16 tahun. Dan saat itu yang beri kesaksian kesembuhan ayah saya adalah ibu saya sendiri. Ini lihat, Lili yang berdoa ayah sembuh. Pada mama itu sangat fanatik, saudara, sangat gak suka. Iya. Bahkan adik-adik saya tuh pukul saya, mama juga pukul. Karena saya berdoa panggil nama Yesus. Saya tahu ibu saya sangat keras, tapi saya percaya ada hati Tuhan dalam diri keluarga saya. Tapi iblis memang tidak senang, maka dia berusaha menggoncangkan iman saya. Suatu hari teman saya katakan, Lili, kamu ikut Yesus, tapi lihat, hidupmu tidak berubah. Saudara, saya dulu seorang pengusaha di sebuah kota yang namanya Kabupaten Larantuka. Apa yang tidak saya miliki? Mobil, rumah, tanah, bahkan saya pegang uang bukan ratusan juta, miliar, saudara. Saya dari berlatar belakang pengusaha. Saya bersyukur dari kebangkrutan itulah Tuhan bawa saya pada Dia. Walaupun ada harga yang harus saya bayar, saudara. Dipukul segala macam, tapi saya bilang sekali Yesus tetap Yesus. Teman saya bilang nggak usah, kamu, saya lihat kamu kayaknya setelah ini kau ikut Yesus kamu jadi seperti ini. Sudah saya bantu kamu minta berapa ratus juta saya bantu untuk usahamu kembali. Saya bersyukur, tapi dia bilang syaratnya kau harus kembali kepada hidup yang lama, bergabung. Saya bilang sorry, harga seorang Yesus yang saya miliki tidak bisa dihargai dengan uangmu. Amin. Dunia ini engkau jual pun tidak bisa membeli Yesus. Dia bilang, kamu gila. Ya, saya gila karena Yesus. Amin. Oh, haleluya. Tuhan dahsyat. Melangkah terus dengan Tuhan Yesus, selalu ada proses iman. Saudara, dalam kebangkrutan tersebut, saya mengalami banyak tantangan. Apakah saya mau berbalik kembali pada dunia atau saya tetap ikut Yesus?
Pilihan, keputusan ada dalam tangan saya dan saudara. Dalam tangan saya, bukan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas buat saya untuk memilih. Ikut Tuhan atau tidak. Tuhan nggak marah, tapi nanti kita ketemu sampai di sana. Itu yang jadi masalah, saudara. Saya tetap mengiring Tuhan. Badai itu tidak berhenti terus menerus. Anak saya meninggal di perut yang harus dikuret, tapi luar biasa. Saya ini satu orang yang tidak percaya kalau tidak melihat. Mengapa sampai saya kuat imannya? Karena saya melihat Yesus. Suatu hari anak saya dikatakan dokter sudah tidak bisa lagi, saudara. Sudah selesai, harus dikuret, dikeluarkan. Karena bayi itu dia sudah setengah, pendarahannya sudah setengah. Jadi tinggal setengah bayi di dalam perut. Saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kami orang tua yang salah, tapi anak ini tidak salah. Tuhan hukum kami sebagai orang tua, jangan anak ini. Saya menangis dan saat itu Yesus datang kepada saya. Kalau 500 orang bisa melihat kehadirannya, kenapa saya tidak? Saya melihat dengan mata sendiri, saudara. Saya berlatar belakang seorang muslim. Ketika saya melihat Yesus dengan mata saya sendiri, Yesus datang dengan penuh kemuliaannya. Sesungguhnya saya nggak mampu melihat dia, tapi saya minta Tuhan, izinkan, layakkan saya untuk melihatmu. Apakah engkau ini Yesus, Tuhan? Langsung dia memberikan wajahnya. Dan saya lihat, wow, Tuhan Yesus. Dan dia berdiri pas di dekat kaki saya. Dan dia berkata, Lili, anakku, jangan takut. Domba yang aku gendong, memang dia lagi gendong domba dan pegang tongkat, tapi domba itu sakit. Domba yang aku gendong ini adalah engkau. Aku menyertaimu. Saya menangis, tidak bisa bicara karena kaget ya saudara. Kita melihat sesuatu yang luar biasa itu kan kita kaget ya, nggak bisa bicaranya begitu, tapi ada sukacita, saudara. Dan saat itu Yesus tersenyum kepada saya dan dia berkata, ikut aku. Wow, ini ikut dia jangan main-main, saudara, tidak gampang. Saudara mungkin lahir dari seorang keluarga yang Kristen, sudah percaya Yesus sampai nenek moyangnya Kristen, tapi saya baru mengenal Yesus di umur 30 tahun, saudara. Tapi Tuhan itu baik menguatkan iman saya sampai hari ini, saudara. Ini luar biasa. Dan saya ikut dia dan kesembuhan terjadi. Anak saya sekarang sudah berumur 14 tahun. Haleluya, mujizat terjadi. Anak saya hidup. Dokter sudah katakan tidak bisa, tapi terjadi mujizat. Mujizat demi mujizat saya alami. Saya melihat ada kuasa Tuhan. Karena ketika mujizat itu terjadi dalam hidup saya dan saudara, pertanda Tuhan hadir. Saudara, semut Tuhan hadir. Karena kalau dia hadir, dia bawa berkat, dia bawa kuasanya. Saya percaya malam ini pun pasti saudara akan mengalami kehadiran Tuhan. Iya, yang penting buka hati. Iya, sebelum saya tutup kesaksian bagaimana Tuhan Yesus dahsyat, dan saya mau katakan doa saudara tidak pernah sia-sia. Doa mengandung janji. Timotius mengatakan, doa mengandung janji. Jadi saudara nggak usah patah semangat atau kecewa, pasti Tuhan jawab. Yang pasti. Ya teman-teman, puji Tuhan, itulah dia kesaksian yang sangat memberkati, di mana saudara kita ini tadi bersaksi bagaimana mereka diselamatkan oleh Tuhan. Dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap kita, dan khususnya bagi rohani kita. Dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.